Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang memahami historitas fikih. Di dalam historitas fikih terdapat beberapa subbab penting, yaitu yang pertama, terkait historitas fikih itu sendiri. Yang kedua, stagnasi tasyrik Islam. Yang ketiga, fenomena fikih generasi awal. Yang keempat, fenomena fikih pada masa pembentukan mazhab. Yang kelima, ketika pintu ijtihad tertutup. Yang keenam, mengembangkan ijtihad independen mutlak. Yang ketujuh, Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Yang kedelapan, kearifan menyikapi perbedaan. Yang kesembilan, yang terakhir, yaitu urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Pembahasan awal yaitu historitas fikih. Di dalam Islam, Al-Quran dan hadis menempati posisi sentral dalam kajian dan sumber peradaban. Kedua sumber primer dalam Islam tersebut merupakan muncul sebagai respon atas berbagai masalah sosiokultural yang muncul pada kurun waktu tertentu. Meskipun demikian, keduanya tidak terbatas jangkauannya. Al-Quran dan hadis juga dijadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari bagi orang-orang bertakwa, bahkan seluruh manusia di dunia ini. Di Indonesia sendiri, Islam ditampilkan oleh penganutnya dengan beragam corak. Terdapat banyak mazhab fikih yang berkembang. Setidaknya ada 4 mazhab yang banyak sekali pengikutnya, bahkan lebih dari itu. Semua berkembang dan berpengaruh, tetapi tidak diintervensi apalagi dipaksakan oleh negara. Karena negara Indonesia adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, maka Bhinneka Tunggal Ika tersebutlah sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan yang kedua yakni stagnasi tasyrik Islam. Fikih atau hukum Islam itu tidak dapat dilepaskan keberadaannya karena faktor kondisi sosiohistoris yang mengitari para ulama fikih dalam memproduksi fikih. Kondisi sosiohistoris merupakan variabel yang tidak dapat dinafikan dalam melihat fikih. Hal ini senada dengan kaidah usul al-fiqh, yang artinya yaitu hukum itu berputar, lahir dan berubah bersama dengan ada tidaknya yang ilat. Kaidah ini mengisyaratkan tentang elastisitas dan fleksibilitas fikih. Dapat pula dikatakan fikih merupakan produk kondisi sosiohistoris karena fikih merupakan hasil dari olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosiokultural. Karena itulah, fikih di suatu tempat belum tentu cocok dengan tempat yang lain, walaupun dalam waktu bersamaan, disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda pula. Sebaliknya, boleh jadi fikih ditolak oleh masyarakat yang tinggal di tempat yang sama disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi. Faktor tempat, situasi, dan kondisi serta zaman merupakan variabel-variabel yang berpengaruh ilat secara signifikan dalam mewarnai kelahiran fikih. Jika suatu keputusan menyebabkan perselisihan yang berpotensi mengancam eksistensi ukhuwah, maka umat Islam harus membangun komunikasi di atas prinsip persaudaraan. Dalam kondisi yang memungkinkan dipertemukan atau dapat ditolerir, sebaiknya ditempuh toleransi. Karena fikih telah mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu dengan cara ibadah, orang lain, muamalah, serta lingkungannya. Secara ideal, aturan-aturan formal fikih diekspresikan dengan nilai-nilainya. Memang terdapat pembagian hukum dalam Islam, paling tidak dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama yaitu hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh orang-orang mukallaf. Yang kedua yaitu hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang bertalian dengan hal-hal yang wajib atas orang-orang mukallaf, menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang wajib ditinggalkan. Yang ketiga yaitu hukum amaliyah atau hukum praktis, yang bertalian dengan perkataan dan perbuatan mukallaf serta tata cara melaksanakannya.
Inilah yang disebut hukum fikih dan bagaimana dapat sampai kepada hal tersebut. Dibutuhkan ilmu usul fiqh. Pembagian ketika aspek tersebut sejatinya tidak mengakibatkan terjadinya dikotomi ajaran Islam. Hal itu semata-mata dimaksudkan sebagai pembagian dari segi fokus kajiannya saja. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu fenomena fikih generasi awal. Hukum Islam merupakan refleksi logis dari pergumulan berbagai situasi aktual yang kemudian melahirkan karya-karya fikih. Dengan begitu, karakter fikih yang lahir lebih berorientasi memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya. Bahkan pada masa Rasulullah SAW pun hukum fikih merupakan respon positif Al-Quran terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Pada zaman sahabat atau zaman setelah berakhirnya masa tasyri' sekaligus merupakan embrio ilmu yang pertama. Bila pada masa tasyri' orang dapat mengakhiri perbedaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah. Namun pada masa sahabat mereka harus merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sementara itu, ekspansi kekuasaan pemerintahan Islam dan interaksi Islam dengan perbedaan-perbedaan telah menimbulkan masalah-masalah baru, sehingga masalah-masalah terus muncul memasuki era tabi'in. Masalah pun bertambah yang meminta adanya gerakan ijtihad dinamis. Banyak persoalan masyarakat yang belum pernah muncul pada masa Nabi SAW dan sahabat. Meskipun ulama tabi'in berusaha merujuk kepada zaman Rasulullah dan sahabat, namun tuntutan ijtihad pun semakin mendesak. Dalam keadaan begitu, mereka terpaksa mengarahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan Sunnah, yaitu hadis. Selanjutnya, kita masuk pada subbab keempat, yaitu fenomena fikih di masa pembentukan madzhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam, memandang bahwa madzhab-madzhab yang dibangun oleh para imam madzhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa. Kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka. Mereka yang tercatat misalnya Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali lahir dalam kitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Fakta seperti ini menjadi variabel pertimbangan dan bahkan berpengaruh dalam melahirkan fikih-fikih yang selanjutnya menjadi madzhab fikih, menjadikan umat berkotak-kotak. Selain kontribusi ulama-ulama madzhab ini yang demikian besar juga sekaligus menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mewariskan iktikaf yang berkepanjangan. Imam madzhab yang pertama yaitu Abu Hanifah. Nama lengkapnya yaitu Nu'man ibn Thabit ibnu Zauti, dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah, belajar dari ulama tabi'in Hamad ibnu Abi Sulaiman. Selain itu, ia belajar fikih dari Ata ibn Rabbah dan Nafi' Maula ibnu Umar. Abu Hanifah mengalami perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbas. Dalam peralihan ini, Kufah merupakan pusat pergerakannya. Imam yang kedua yaitu Imam Malik, bernama lengkap Malik ibnu Anas bin Malik ibnu Abi Amir. Nasabnya berakhir sampai Zu'asbah dari Yaman. Kakeknya sendiri yang bernama Abu Amir termasuk sahabat Rasulullah SAW. Kakeknya adalah seorang yang datang ke Madinah dan menetap di sana. Dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Ia berguru kepada ulama Madinah. Pertama kalinya ia belajar dari Abu Rahman ibnu Hurmuz. Imam yang ketiga yaitu Al-Imam Al-Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abdullah ibnu Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Usman ibnu Syafi' al-Syafi'i al-Mutalabi. Ia dilahirkan dari Guzah tahun 150 Hijriah. Pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam materi fikih merupakan sebab kesibukan para ulama menyusun bangunan ilmu yang mereka namakan usul al-fiqh.
yaitu kaidah-kaidah yang diikuti oleh ulama dalam proses pengambilan kesimpulan istibat hukum-hukum fikih. Imam Al-Syafi'i merupakan ulama Mekah kemudian menjadi ulama Mesir. Yang selanjutnya yaitu imam yang keempat, Ahmad bin Hambal. Ia adalah Ahmad bin Hanbal ibnu Hilal al-Zahili al-Syaibani al-Maruzi al-Baghdadi. Ia dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Ia termasuk salah satu imam hadis yang sangat terkenal dengan kitab musnadnya atau Musnad Ahmad ibnu Hambal. Sejumlah imam mazhab yang terlupakan bahkan dinyatakan hilang seperti mazhab Ats-Tsauri, mazhab Ibnu Unayyah, mazhab Al-Azai, mazhab At-Tabari, dan mazhab Al-Zahiri, dan yang lainnya. Pembahasan berikutnya yaitu tertutupnya pintu ijtihad. Tertutupnya pintu ijtihad tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Satu pintu ijtihad ditutup, yang lainnya akan tetap terbuka. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak, penalaran independen. Yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fi al-madhab, ijtihad dalam koridor madhab. Ini tentu terjadi akibat kekuasaan dan fanatisme. Ijtihad dalam bingkai madhab tertentu terus berkembang dengan menggunakan metode ijtihad imam madhabnya. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak. Ini masih dalam bingkai polemik tentang sejak kapan pintu itu ditutup. Sebab selanjutnya yaitu terkait mengembangkan ijtihad independen mutlak. Kajian Islam umumnya dan fikih secara khusus harus mempunyai merespon persoalan masyarakat hari ini dan harus mempunyai prediksi ke depan dengan membaca tanda-tanda zaman. Fikih harus relevan dengan perkembangan zaman, karena para intelektual muslim tersebut pada prinsipnya menginginkan fikih tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan final, sebab fikih berbeda dengan Islam itu sendiri. Artinya, Islam adalah sebuah kebenaran mutlak, sedangkan fikih adalah hasil interpretasi terhadap sebagian makna Islam, Al-Quran dan hadis yang kebenarannya relatif. Islam adalah ajaran azali dari Tuhan pasti benar, sedangkan fikih merupakan produk pemikiran manusia berdasarkan perangkat ilmu yang telah dibangunnya dan ia bersifat profan. Pernyataan ini dikemukakan untuk menyadarkan kita dari berbagai keterlenaan atas karya ulama masa lalu yang dianggap telah memadai. Pembahasan yang berikutnya yaitu Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang unik dan heterogen. Agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, adat istiadat, budaya, sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, sehingga umat Islam adalah umat mayoritas. Akan tetapi, terdapat beberapa wilayah dan provinsi di mana umat Islam merupakan umat minoritas. Keadaan ini sungguh merupakan sebuah fenomena unik. Potensi konflik atas nama agama juga merupakan masalah serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan secara internal, umat manusia mempunyai beberapa ormas, mazhab, dan organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Sebagai contoh, penetapan awal hari raya Idul Fitri ataupun awal puasa Ramadan biasanya diwarnai dengan perbedaan-perbedaan pendapat. Upaya-upaya yang diperlukan dalam memperhatikan perbedaan pendapat tersebut akan mendapat respon lebih lanjut dalam perkembangan peradaban manusia, sebab kemajuan peradaban manusia idealnya berbanding lurus dengan kemerdekaan setiap umat untuk mengembangkan dirinya dengan kemerdekaan setiap umat dalam merespon dan melakukan pembaharuan sesuai dengan tantangan zaman dan menerapkan perangkat ilmu yang cukup. Selanjutnya yaitu kearifan menyikapi perbedaan. Pada tataran realitas, keragaman berpeluang memicu tumbuhnya benih-benih konflik di tengah-tengah masyarakat. Sejarah mencatat bahwa munculnya konflik dalam masyarakat pada umumnya dipicu oleh keragaman yang meningkatkan perbedaan pendapat, bahkan
sampai pertentangan terbuka yang mengakibatkan peperangan. Hal itu seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat karena keberagaman atau perbedaan lalu menimbulkan permusuhan, disintegrasi hingga pertumpahan darah. Hal yang demikian itu terjadi jika keragaman dipahami dan disikapi dengan negatif. Jika ada pihak merasa monopoli kebenaran, yang ada lainnya yang salah. Selain itu, perkembangan sosial dengan segala kompleksitas masalahnya, masyarakat Islam Indonesia juga merupakan masyarakat yang multi madzhab, baik secara teologis maupun dalam fikih. Fakta ini menuntut adanya produk atau respon fikih yang relevan dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk, khususnya kemajemukan internal umat Islam. Rumusan fikih yang lahir diharapkan lebih akomodatif lagi dan toleran terhadap fakta keragaman tersebut. Dengan prinsip bersatu pada hal-hal yang disepakati dan toleran terhadap hal-hal yang tidak disepakati perbedaan, khususnya menyangkut ajaran-ajaran Islam bersifat cabang, sebab fakta menunjukkan bahwa umat Islam seringkali mengabaikan akhlak yang bersifat pokok dalam Islam justru terabaikan oleh masyarakat. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Terdapat pertanyaan yang sangat sesuai dengan urgensi perumusan fikih Islam Indonesia, yaitu siapakah sesungguhnya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? Ulama dan cendekiawan muslim, khususnya perguruan tinggi negeri atau sarjana muslim, harus berupaya mengungkap berbagai bentuk warisan intelektual dari ulama dalam persoalan fikih terhadap generasi belakangan ini. Hal ini tidak semata-mata karena kuatnya doktrin fikih di masa lalu, melainkan juga karena kreasi intelektual kritis kurang terbangun belakangan ini akibat berbagai keterlenaan. Kuatnya umat Islam bermadzhab kepada produk fikih madzhab Qauli sehingga mengakibatkan melemahnya madzhab secara metodologis. Melalui pengkajian dan pengembangan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Dalam merespon konteks kekinian dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan terhadap realitas kontemporer bagi umat Islam, sebab Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan sementara fikih merupakan produk dan hasil kreasi intelektual para manusia. Hendaknya dapat dibedakan. Warisan yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran dan Sunnah. Ulama fikih fuqaha idealnya mewariskan cara memahami Al-Quran dan Sunnah dan bukan semata-mata pada produknya saja. Pintu istihad seyogyanya tidak ditutup, bahkan harus dibuka demi mengakses daya kreasi ulama belakangan ini, sebab fikih sebagai salah satu cabang ilmu atau kajian Islam harus terus-menerus diuji dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan zaman sekarang. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan terkait materi memahami historitas fikih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.